Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berpijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Pembacaan ini bisa terbolak-balik energinya, so silakan disituasikan saja ya. Oke, kita mulai saja. Oke, kalau aku lihat ada seseorang yang merasa bahwa kamu itu benar-benar tulus ya mencintai dia, sayang banget sama dia, cinta banget sama dia. Bahkan kamu tuh rela loh memberi banyak hal untuk dia ya, terus memperjuangkan dia, setia sama dia, tulus banget lah ngasih kasih sayang dan cinta kepada dia gitu ya. Kalau aku lihat di sini. Dan aku lihat di sini kamu selalu memberi, dia yang selalu menerima terus-terusan gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia ngerasa kamu itu benar-benar yang the best sih ya, the best, mencintai dia secara ugal-ugalan tanpa syarat seperti itu. Tapi kalau aku lihat saat ini nampaknya dia merasa kamu justru malah lebih apa itu namanya, lebih menikmati waktu sendirimu ya. Kamu sekarang dia lihat lebih memprioritaskan dirimu sendiri, lebih fokus dengan dirimu sendiri seperti itu, menghargai dan tahu nilai dirimu sendiri seperti itu. Karena aku lihat nampaknya kamu nih sepertinya sudah dilukai hatinya sama dia atau dikecewakan oleh dia. Sehingga sekarang ini fase-fase di mana kamu lagi menyembuhkan luka batinmu. Dan akhirnya sekarang kamu lebih menenggelamkan diri pada pekerjaan, kamu lebih fokus pada karir, kamu lebih fokus dengan menghargai dirimu dan memberikan penghargaan dirimu kepada dirimu sendiri. Seperti itu ya. Karena kalau aku lihat di sini kan ada karmic relationship nih, berarti kan ada hubungan karma. Jadi kemungkinan kamu ini udah benci banget gitu sama dia, karena dialah pemicu kamu bertindak seperti ini. Karena dia adalah pemicu luka batinmu atau rasa sakit hatimu seperti itu. Ya, sehingganya kamu memiliki suatu perspektif atau persepsi bahwa nggak pantas aku bersama dengan dia. Atau nggak lagi deh aku mau sama dia kayak gitu ya, karena kamu di sini aku lihat terluka banget gitu ya, sakit hati banget gitu. Dan aku lihat di sini memang saat ini kamu nampaknya sudah melepaskan dia. Kamu juga sudah tidak mau lagi menjalin hubungan yang penuh dengan kekacauan ya. Aku lihat di sini kamu melepaskan kekacauan yang ada di hubungan kalian. Mungkin hubungan kalian itu udah kacau balau, kayak nggak bisa lagi diperbaiki, atau ya mungkin dianya juga nggak mau ikut andil untuk memperbaikinya gitu. Ada separation ya, jadi ada perpisahan di antara kalian. Nah, ketika sekarang sudah mulai berpisah, aku lihat memang ada kesedihan, ada rasa pahit yang dirasakan ya, dari si dia dan juga dari si kamu. Aku lihat juga sebenarnya kamu masih kadang-kadang suka rindu dia. Dia juga sama, sebenarnya masih sering rindu kamu, sering memikirkan kamu, kamu pun masih sering memikirkan dia gitu ya. Nah, ketika saat ini sudah berpisah, aku lihat kayak entah ini memang energi dari kedua belah pihak, tapi aku rasa memang satu sama lain sama sih energinya ya. Kayak untuk memandang masa depan itu kayak nggak tahu harus berbuat apa gitu ya. Tapi ya udah dijalanin aja kehidupan ini gitu. Kalau aku lihat di sini ya. Tapi kalau kamu memang energinya kuat banget, lebih memilih untuk menenggelamkan diri dalam pekerjaan. Sibuk aja dengan pekerjaan, walaupun masa depan kamu kalau ditanya tentang masa depan mau ngapain itu nggak tahu gitu ya.
apakah akan menikah, apakah akan fokus dulu di karir atau gimana nggak tahu, tapi jalanin aja gitu, dan menyibukkan diri dengan pekerjaan, dan mungkin lagi nggak fokus ke cinta-cintaan gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dari perpisahan ini dia pun merasa sedih, dia merasa kehidupannya pahit, merasa selalu merindukan kamu, memikirkan kamu. Karena sebenarnya aku lihat dia ini juga memang masih punya gairah sama kamu. Ya, dia masih punya gairah, dia merasa senang saat bersama dengan kamu, dia masih memiliki hasrat yang membara terhadap kamu. Kemudian aku lihat ada kemungkinan ke depannya nih orang mau berkomitmen dengan kamu, atau ingin balikan, ingin menjalin hubungan kembali, atau mungkin ingin menyelesaikan masalah yang tidak terselesaikan di antara kamu dengan dia selama ini, gitu. Oke, kalau aku lihat di sini ya, dia memandang kamu tuh orang yang terarah hidupnya sekarang ya. Sekarang tuh dia melihat kamu itu seperti terkendali kehidupannya. Jadi mungkin dulu tuh kamu kayak mungkin terlalu bergantung sama dia, atau dikontrol, atau nggak tahu arah tujuan hidup, kayak cuman jalanin aja. Nah, sekarang dia lihat ketika kamu dengan dia sudah berpisah sekarang, dia ngelihat hidupmu lebih terarah, lebih tahu mana nilai dirimu, harga dirimu, fokus tujuan hidupmu, seperti itu ya. Jadi dia ngelihat kehidupanmu sekarang terkendali, terus itu dia lihat kamu semakin ulet ya dalam bekerja atau melakukan sesuatu. Dia lihat kamu semakin tekun, orangnya sukses, termotivasi ya, penuh dengan semangat, motivasi, terkendali. Terus juga dia lihat kamu mungkin lebih sukses dari dia, orang yang dia lihat kamu tuh seperti orang yang penuh dengan tekad ya, ambisius, kuat ya, dan mau bertindak, mau tidak malas-malasan gitu ya, tidak malas-malasan. Jadi ada action gitu. Nah, kalau aku lihat saat ini, nampaknya dia lagi kayak sedang memikirkan tindakan apa yang harus diambil, atau kemana sih tujuan dia ingin menjalin hubungan ini dengan siapa. Mau dengan siapa, mau bagaimana, ke arah mana, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini saat ini tuh dia sedang mencari tahu tentang apa sih yang dia mau dalam hal romansa, dalam hal hubungan romansa seperti itu. Dia pengen benar-benar tahu dengan tepat, tahu dengan pasti sebenarnya dia ini maunya gimana, maunya sama siapa, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat saat ini dia kayak butuh untuk meyakinkan diri dia, untuk berani untuk mengambil keputusan, berani untuk mengakui, berani untuk apalagi bertindak ya. Karena di sini segala sesuatunya kalau misalkan dia mau menjalin suatu hubungan romansa kan harus ada action gitu kan. Nah, sebelum action ya dia harus percaya diri dulu, harus berani dulu, harus bertekad dan memiliki keyakinan. Seperti itu ya. Jadi aku lihat untuk saat ini sepertinya dia memang ingin menyeimbangkan dulu apa yang menjadi pilihan dia, atau apa yang menjadi penimbangannya dia, pertimbangan dia itu. Ya, misalkan kalau misalkan milihnya kamu, pertimbangannya adalah untung ruginya atau positif negatifnya kalau bersama kamu itu seperti apa, akan bagaimana, seperti itu. Apakah siap dia menerima untung ruginya? Nah, seperti itu. Ya, aku lihat di sini.
Oke, kalau aku lihat dia merasa bahwa kamu ini sepertinya melarikan diri dari dia, seperti ingin membebaskan diri dari dia, ingin melepaskan diri dari dia. Karena ternyata memang kamu sudah menemukan jawaban dari apa yang selama ini kamu pertanyakan, ya. Misalkan nih, kamu bertanya-tanya, sebenarnya nih orang cinta nggak sih sama aku, gitu ya? Kok orang ini selalu hilang-hilangan ya? On off terus. Terus itu orang ini sebenarnya mau serius nggak sih sama aku? Nah, seperti itu ya. Jadi ternyata dari semua pertanyaan apapun kamu tentang hubungan kamu dengan dia atau apapun tentang dia, aku lihat di sini kamu sudah menemukan jawabannya, gitu ya. Akhirnya di sini kamu lega atas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini selalu apa ya, kayak memenuhi pikiranmu, ya. Aku lihat di sini kamu sudah lega karena sudah menemukan jawabannya, dan kemudian ketika kamu sudah jelas, sudah tahu jawaban yang benar, kenapa selama ini dia sering hilang-hilangan, oh ternyata ada pilihan lain, misalkan ada pilihan lain, terus itu kenapa dia on off, oh ternyata dia belum siap untuk berkomitmen, seperti itu. Sehingga aku lihat di sini kamu mulai mengambil alih atas dirimu sendiri. Kamu tidak mau lagi hanya bergantung pada dia. Dan ternyata aku lihat di sini kamu itu ternyata pernah dilecehkan oleh dia. Entah ini dengan cara apa dia melecehkan kamu, entah itu mungkin secara verbal atau mungkin kamu diharuskan menunjukkan foto-foto tidak senonoh atau gimana deh. Pokoknya aku lihat di sini kayak dia sempat ingin melecehkan kamu gitu. Terus akhirnya karena di sini kamu mulai sadar ya, oh ternyata orang ini hanya ingin mendapatkan foto-foto atau ingin memuaskan nafsunya secara seksual di kamu. Jadi di sini kamu kayak menolak. Oke, aku tidak mau lagi gitu ya. Aku ingin menjaga harkat martabatku sebagai manusia. Seperti itu ya, wanita atau pria, terserah deh. Seperti itu ya. Atau mungkin kamu pernah diajak staycation dalam tanda kutip ya. Ada kan orang yang staycation ya karena pengen tidur aja di mana gitu, di villa atau di hotel gitu ya, tapi bukan berarti dengan pasangan, enggak gitu. Jadi staycation yang dalam tanda kutip. Nah seperti itu. Terus itu kamu menolak ya, mungkin kamu menolak gitu karena dia mungkin ingin mengajak kamu melakukan hal yang seperti itulah ya. Terus itu aku lihat sekarang kamu lebih memiliki keyakinan pada dirimu bahwa ya aku mampu hidup tanpa dia, aku bisa makan tanpa dia, ya kan, aku bisa membeli sesuatu yang aku mau semahal apapun gitu kan, tanpa dia, tanpa harus bergantung dengan uangnya, tanpa harus bergantung dengan dia gitu kan. Jadi kalau aku lihat sekarang kamu memiliki keyakinan keyakinan pada dirimu sendiri bahwa kamu mampu melakukan apapun dengan dirimu sendiri, seperti itu ya. Terus juga aku lihat di sini kamu mulai berani ya menghadapi kekhawatiran yang mungkin selama ini menghantuimu. Mungkin khawatir kalau misalkan aku tidak bersama dia, aku akan tidak bertemu pasangan, atau aku khawatir dia ada yang lain, seperti itu. Atau apalah yang selama ini menjadi kekhawatirannya kamu, sampai-sampai kamu itu mungkin dulu kayak takut gitu untuk move on, takut untuk meninggalkan dia, belum siap atau apalah, pokoknya ada ketakutan. Nah, sekarang kamu berani menghadapi ketakutan-ketakutan itu, gitu ya. Terus itu aku lihat di sini kamu mungkin orang yang sangat jujur ya, sangat jujur, selalu mengatakan kebenaran. Jadi entah apa aja, pokoknya kamu itu ceplas-ceplos ya, selalu mengungkapkan kebenaran, selalu mengutarakan kebenaran, seperti itu. Kemudian aku lihat di sini kamu sudah mulai melepaskan kecemasanmu ya. Sekarang kamu mulai fokus dengan hidupmu, kamu mulai bahagia dengan dirimu sendiri ya. Kamu tidak takut, tidak terbelenggu dalam kecemasan-kecemasan yang dulu sempat mengganggu kehidupanmu, mengganggu pikiranmu, mengganggu
kebebasanmu ya, aku lihat di sini. Dan sekarang kamu hidup dengan penuh harapan, harapan untuk masa depan, untuk dirimu sendiri. Yaitu tadi ya, kamu bisa melakukan segala sesuatunya dengan dirimu sendiri, seperti itu ya. Aku lihat di sini sekarang kamu mulai berdaya, mulai berpower ya, berpower, dan mulai menyembuhkan luka batin atau apapun yang selama ini pernah terluka ya. Aku lihat di sini kamu sedang dalam tahap penyembuhan, atau memang ini sudah ada di situasi sembuh ya. Dan aku lihat juga secara mental, aku lihat di sini kamu sudah mulai tabah ya. Ada ketabahan secara mental, lebih ke kuat sih sekarang, kayak kuat menghadapi apapun yang menerpa mentalmu, seperti itu. Nah, jadi Eight of Swords reverse. Jadi memang kamu sekarang sudah menunjukkan bahwa kamu sudah bisa melepaskan kekhawatiranmu tentang hubungan yang penuh dengan tantangan. Terus itu juga kamu bisa mengatasi kecemasanmu selama ini yang pernah kamu rasakan di dalam hubungan kamu dengan dia. Kamu meninggalkan hubungan yang penuh dengan rasa sesak, penuh dengan rasa terjebak atau tidak nyaman ya. Juga mungkin hubungan ini juga mungkin ada sebagian yang hubungan penuh dengan kekerasan, entah itu secara verbal ataupun fisik, seperti itu. Intinya kamu sudah bisa meninggalkan hubungan yang bisa membuat kamu selama ini tuh merasa stres, sedih secara ekstrem ya, sedih secara ekstrem. Terus itu ya, kamu bisa melepaskan hubungan yang membuatmu menderita atau membuatmu merasa sedih yang sangat-sangat parah gitu ya. Aku lihat di sini kamu bisa lepas dari hubungan itu. Oke, Eight of Wands. Aku lihat di sini ternyata selama ini hubungan kamu dengan dia itu seperti adanya persaingan. Bukan seperti lagi, tapi memang dia menghadirkan persaingan di antara kamu dengan yang lainnya. Jadi kayak mungkin dia menghadirkan pihak lain atau menghadirkan pasangan lain ya. Jadi ada kamu, ada si A, si B, si C. Nah, kalian semua itu harus bersaing untuk mendapatkan perhatian dia, untuk mendapatkan rasa cintanya dia, seperti itu ya. Entah di sini kamu tahu atau tidak, tapi yang pasti dia tahu. Yang pasti dia tahu bahwa dia menghadirkan pilihan lain atau menghadirkan pesaing bagimu. Nah, disinilah yang mungkin akhirnya menyebabkan konflik di antara kalian, karena dia tidak terlalu fokusnya itu hanya kepada kamu doang gitu. Mungkin sering on off, ternyata on off-nya itu ya dia ada yang lain, dia juga harus fokus ke yang lainnya juga gitu kan, ke A, ke B, ke C, kayak gitu ya, sehingga menyebabkan ketegangan di antara kamu dengan dia, adu argumen ya, beragresi ya, karena ada saingan ini. Terus itu kalau misalkan ada sesuatu keputusan atau keinginan tuh antara kamu dengan dia sering tidak menemukan persetujuan atau saling tidak setuju dengan sesuatu ya. Dan aku lihat di sini selama ini ternyata kamu tuh udah berjuang mati-matian, nggak mati-matian juga sih, kayak berjuang sangat banyak ya, berjuang berlebihan untuk dia ya. Bertempur, berkelahi dengan si A, si B, si C. Bukan maksudnya secara fisik kayak grau-graukan gitu, enggak juga ya. Mungkin tanpa kamu sadari ya, kamu harus berjuang mendapatkan perhatian dia, kasih sayang dia itu gimana caranya gitu kan. Jadi aku lihat di sini ya, antara kamu dengan dia selama ini tuh ego selalu berbenturan ya, ego selalu bermain di sini. Terus juga kalau misalkan sudah merasa kayak ada konflik gitu ya, akhirnya saling diem-dieman, mogok bicara, mogok bertemu ya, seperti itu ya. Akhirnya hubungan semakin lama semakin kacau, seperti itu ya. Ditambah lagi di sini juga mungkin dia merasa kamu kok susah banget sih untuk patuh sama dia, kamu tuh kok nggak patuh banget sih dengan maunya dia, misalkan seperti itu ya. Karena kalau aku lihat juga di sisi kamu itu punya ketegasan dan dia juga punya ketegasan gitu. Orangnya tegas, dia pun orangnya tegas.
Terus itu juga mungkin di sini entah kamu atau dia punya sikap yang terlalu kasar, orang kasar, picik juga aku lihat di sini ya, mungkin dia orangnya picik, banyak taktiknya gitu ya. Terus juga dia ini ternyata selama ini kurang adanya kerjasama dengan kamu dalam mengembangkan hubungan kalian ya. Jadi mungkin hanya kamu doang yang memperjuangkan hubungan ini. Jadi kalau aku lihat Eight of Wands, nampaknya kamu memang perlu mengambil suatu tindakan sendiri untuk mengakhiri hubungan ini, yang mana kalau aku lihat ternyata dia ini itu belahan jiwamu ya. Jadi kamu, karena dia mungkin tidak mau berubah, makanya di sini kamu mengambil tindakan atas dirimu sendiri ya, entah ini dia setuju atau tidak. Yang pasti kalau aku lihat kebanyakan sih kayaknya nggak setuju ya. Yang pasti di sini kamu mengambil alih untuk mengakhiri hubungan dengan belahan jiwamu ini. Kalau aku lihat juga mungkin kenapa kamu mengakhiri hubungan dengan belahan jiwamu, karena si dia ini ternyata pandangannya itu melirik atau tertarik perhatiannya kepada orang lain, dan justru malah dia mengejar orang lain gitu. Pada di saat-saat itu mungkin ketika kamu mengambil keputusan oke, berakhir hubungan ini, karena kamu sudah tahu nih orang melirik yang lain nih orang nih flirting sama yang lain nih gitu ya, nih orang selingkuh nih gitu ya. Makanya di sini kamu langsung mengambil tindakan tegas, oke, akhiri saja hubungan ini, seperti itu ya. Terus itu juga ternyata dia ini nggak cuma disukain atau diminati oleh satu orang saja. Jadi di luar sana itu banyak yang suka sama dia. Jadi ada 2, 3 atau berapalah banyak yang suka sama dia ya. Jadi ada banyak orang yang juga tertarik sama dia. Jadi makanya karena dia merasa bahwa dia ini banyak pelamarnya, banyak orang-orang yang suka sama dia. Nah, ini yang mungkin membuat kamu tuh ngerasa kesel sama dia. Karena ya kalau misalkan cuman suka sama dia tapi dianya nggak tergoda, ya mungkin kamu akan baik-baik saja. Kamu nggak akan emosi ya, nggak bakalan meninggalkan dia atau berpisah dengan dia. Tapi ini ternyata dia juga tergoda dan ngeladenin kayak gitu. Akhirnya ya udah mereka saling flirting, saling menjalin hubungan seperti itu, dan akhirnya yang membuat kamu kesal. Ditambah lagi ketika dia flirting sama yang lain kan, terus itu ya mereka juga akhirnya ya goda-godaan, itu juga pas masih sama-sama dengan kamu juga, kan kesel kayak gitu ya aku lihat. Sehingga dia menghadapkan antara kamu, dia, dan yang lainnya itu di dalam suatu kompetisi gitu, untuk mendapatkan kasih sayang dia, untuk mendapatkan perhatian dia ya, seperti itu. Nah, mungkin karena kamu tuh orangnya nggak bisa bersikap halus ya. Kamu bukan orang yang menya-menye, lemah lembut gitu, bukan. Kamu bukan orang yang menya-menye, lemah lembut, yang selalu bersikap halus ya terhadap orang lain, bahkan terhadap pasangan. Kamu orang yang tegas aku lihat di sini. Jadi itulah yang mungkin sering sekali timbul emosi berlebihan di hubungan ini, dan akhirnya makanya di sini dia sering meninggalkan kamu, sering mengabaikan kamu demi yang lain ya. Lebih memilih untuk mencari perhatian ke yang lainnya. Dia kayak putus asa sama kamu, kayak ragu sama kamu, seperti itu. Karena kamu bukan orang yang alem-aleman gitu loh, paham kan ya? Nah, kayak gitu. Oke, Five of Swords reverse. Nampaknya si dia ini ingin mencoba untuk bernegosiasi lagi dengan kamu untuk mengakhiri beberapa perselisihan di antara kalian atau mengatasi rintangan di antara kalian. Dia pengen berkomunikasi lagi sama kamu, melupakan perselisihan atau masalah yang pernah terjadi di masa lalu. Terus itu dia pengen berdamai ya, pengen langgeng lagi sama kamu. Tapi dia sadar, dia tahu bahwa untuk mendapatkan perdamaian dengan kamu, dia butuh usaha yang lebih nampaknya gitu ya.
Karena kalau aku lihat di sini kemungkinan dia itu masih memiliki kebiasaan lama ya, masih mungkin suka bohong atau masih nggak bisa dipercaya, atau mungkin masih bersama pilihan yang lain kayak gitu ya, masih sering menghadirkan pilihan lain kayak gitu. Jadi aku lihat mungkin kalau misalkan dia saat ini belum ada kemajuan untuk datang berkomunikasi lagi dengan kamu, mungkin karena masih terhambat dengan kebiasaan lama dia. Ya mungkin saat ini masih suka flirting di sana, masih suka bohong-bohong di sana gitu ya. Jadi makanya belum didatangkan ke kamu seperti itu ya. Dan Five of Swords ini juga menandakan bahwa memang ada kegagalan total di dalam berkomunikasinya kalian ya. Mungkin memang kamu sudah menyerah untuk apa ya, kayak memperbaiki komunikasi dengan dia, atau membuat komunikasi kalian berkembang, membuat komunikasi kalian intim tuh kayaknya kamu udah menyerah seperti itu ya. Sudah berulang kali mungkin kamu coba untuk berkomunikasi secara baik-baik atau secara intim dengan dia, tapi nampaknya dia mungkin tidak merespon dengan baik, atau ya dia susah lah diajak berkomunikasi dengan baik seperti itu, sehingga aku lihat di sini ada kegagalan secara total dalam berkomunikasi. Bahkan saat ini pun kamu dengan dia sudah tidak ada komunikasi lagi. Bahkan mungkin kamu juga udah nggak pengen, udah nggak ada minat gitu untuk menghubungi dia atau bales chat dia atau ngangkat telepon dia seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat saat ini kamu mungkin sudah menyerah pada kesulitan di hubungan kamu bersama dia. Ya, kamu seperti sudah angkat tangan. Seperti itu ya. Karena kamu tahu bahwa nih orang ya selalu seperti itu, nggak berubah-berubah. Oke, ini death-nya di kartu kelima ya. So, kemungkinan saat ini dia masih mengulang pola negatif yang sama seperti dulu. Misalkan, dulu pola yang sering dia lakukan pas masih sama kamu adalah gonta-ganti pasangan. Selingkuh lagi, selingkuh lagi, selingkuh lagi. Nah, bisa jadi saat ini dia ya masih ada pasangan dan selingkuh lagi, selingkuh lagi, selingkuh lagi. Atau apa? Bohong. Ya, bohong lagi gitu. Jadi aku lihat ada pengulangan pola negatif yang sama yang saat ini masih dia lakukan gitu ya. Karena kalau aku lihat sebenarnya dia masih takut untuk berubah, atau takut untuk tidak selingkuh tuh takut. Takut misalkan takut tidak jadi tenar, takut tidak ada yang perhatian lagi sama dia, takut dibilang nggak laku, atau takut apa gitu ya. Pokoknya intinya aku lihat dia ini masih takut untuk melakukan perubahan dari pola negatif yang dia sering lakukan. Itu ya. Jadi kalau aku lihat keadaan dia saat ini stuck, dia kebingungan, nggak tahu harus berbuat apa, mau ngapain juga nggak tahu. Bahkan mungkin saat ini dia ngerasa keadaan dia justru malah menghadapi kemunduran, entah itu dalam percintaannya, dalam karirnya, dalam keuangannya, atau apapun ya. Oke, kalau aku lihat saat ini pun dia kayaknya nggak mau deh hubungan kalian berubah. Dia nggak mau yang tadinya itu tadinya dia sama kamu itu enak ya, saat dulu masih sama kamu tuh enak, terus ini berubah tiba-tiba jadi orang asing. Nah, sebenarnya dia tidak mau. Aku lihat di sini intinya dia tidak mau merubah hubungan kalian sampai terakhir, sama seperti pokoknya pengennya sama seperti yang terakhir kali gitu. Dia masih maunya sama kamu gitu ya. Tapi aku lihat juga di sini dia tidak mau bertanggung jawab mempertahankan hubungan ini. Gimana tuh? Ya. Jadi masih mau sama kamu tapi belum ada effort. Masih ingin tetap terkoneksi, memang masih ingin terhubung dengan kamu tapi belum ada effort. Kayak gitulah lebih tepatnya lah ya. Masih pengen bersama dengan kamu tapi nggak ada effort. Jadi mungkin terasa aja tuh energinya. Mungkin kamu bisa merasakan energinya ya. Tapi nggak ada effort, nggak ada tindakan, ya nggak ada action apapun dari dia. Tapi kalau aku lihat ya, kayaknya si dia ini, harus
apa ya sebutnya, diuji, harus menyelesaikan karma. Nah, bisa jadi seperti itu ya. Intinya gini, dia harus bisa melepaskan mekanisme penanganan yang tidak sehat di dalam kehidupannya. Apapun yang selama ini dia lakukan, nampaknya harus bisa berubah secara signifikan dalam kehidupan percintaannya. Nah, misalkan kayak itu tadi selingkuh misalkan ya. Dia harus berhenti dengan kelakuan dia yang selingkuh itu gitu ya. Saat ini dia harus diuji, dia harus mendapatkan pelajaran karma atau apa sih sebutannya lah ya, pokoknya intinya tuh dia harus bisa tidak selingkuh lagi aja dulu gitu. Nah, gimana cara merubah dia dalam bersikap dan berpikir atau bertindak jangan selingkuh lagi, itu gimana gitu ya. Entah dia kena karma kah, entah dia dijatuhkan kah secara karirnya, atau dia diberikan sakit atau apalah gitu ya. Itu urusan semesta ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia harus bisa melepaskan hubungan-hubungan yang tidak sehat itu, atau dia harus bisa merubah kebiasaan-kebiasaan lama dia yang selalu berulang itu ya dalam hal percintaannya gitu ya. Mungkin memanfaatkan pasangannya, bolak-balik memanfaatkan pasangannya gitu ya, morotin pasangannya seperti itu ya. Jadi itu harus dihilangkan gitu. Atau mungkin itu tadi, misalkan hanya memanfaatkan pasangannya untuk staycation dalam tanda kutip gitu ya. Nah, itu harus dihilangkan. Dia harus berubah secara signifikan gitu. Dan aku lihat juga saat ini ternyata dalam hal pekerjaan ya, itu lagi kayak apa ya? Kalau misalkan saat ini dia masih bekerja, berarti saat ini dia kayak lagi terburu-buru untuk menyelesaikan sesuatu, atau diburu-buru, atau mungkin pekerjaannya itu sudah dekat deadline. Atau misalkan dia marketing gitu kan ya, sales gitu ya, dia harus buru-buru mencapai targetnya di bulan ini. Nah, kayak gitu ya. Tapi ternyata walaupun dia diburu-buru oleh target, kualitas kerja dia rendah. Jadi mungkin bermalas-malasan. Niatnya mungkin ya pengen untuk segera menutupi atau menyelesaikan target gitu, tapi ternyata kayak ada aja ya yang dia undur-undur, ada yang dia dia tahan-tahan, penundaan yang dia tunda-tunda gitu ya. Mungkin capek tiduran dulu lah gitu ya, capek nonton konser dulu lah, apalah kayak gitulah ya. Intinya kayak kualitas kerja dia saat ini lagi rendah, bahkan dia lagi mendapatkan reputasi yang buruk dalam pekerjaannya. Di pekerjaannya mungkin dia dapat reputasi buruk, dipandang bosnya tuh buruk, dipandang teman-temannya buruk atau gimana, karena mungkin kualitas kerjanya itu ya. Terus itu juga aku lihat nampaknya saat ini kayak kurang termotivasi untuk bekerja ya, untuk semangat bekerja gitu ya. Hidup dia kayak flat-flat aja, biasa-biasa aja, sering bermalas-malasan seperti itu. Terus juga keterampilan dia dalam dalam bekerja juga kurang ya, jadi rendah. Bahkan mungkin ada juga yang saat ini merasa dalam pekerjaan itu kayak buntu gitu. Misalkan dia bisnis apa gitu ya, kayak konsumen dia kok nggak meningkat gitu ya, dia nggak tahu taktik apa yang harus dia lakukan, jadi kayak pekerjaan dia itu buntu gitu. Ya, kalau aku lihat mungkin sebagian dari mereka ada yang sampai sekarang belum sadar ya, kalau selama ini ternyata dia ini tidak pernah melakukan effort dengan sadar untuk mempertahankan hubungan kalian. Mungkin karena dia selama ini tuh sering menunda-nunda, atau mungkin kurang effort, kurang mengabdikan diri untuk membuat hubungan ini berhasil, kurang ada kerjasama tim dengan kamu untuk membuat hubungan ini berhasil gitu ya. Sehingga mungkin sebagian dari mereka masih ada yang masih membiarkan hubungan ini begitu saja, sehingga menyebabkan penderitaan kepada kamu ya, mengakibatkan luka batin terhadap kamu ya. Mungkin ada sebagian dari mereka yang belum sadar seperti itu.
Terus itu juga aku lihat di sini kamu mungkin berdealing dengan seseorang yang gila kerja. Jadi mungkin karena dia sehari-harinya tuh sibuk sama kerjaan, kerja gitu ya. Entah apa yang dia kerjain. Sampai-sampai ya itu untuk memperjuangkan kamu aja tuh kayak nggak kepikiran gitu ya. Tanpa sadar dia mengabaikan kamu begitu saja. Ya akhirnya melukai hatimu gitu, memberikan luka batin gitu ya. Ya karena aku lihat di sini karena itu tadi orang yang gila kerja sehingga kayak dia tuh udah kelelahan, akhirnya punya sikap apatis ya, dan akhirnya nggak bisa mengatasi hubungan dia bersama kamu seperti itu ya, atau mengatasi masalah di antara kalian seperti itu. Dan akhirnya ya kamu merasa selama ini tuh kayak nggak dihargain banget lah sama dia ya. Kalau misalkan saat ini dia lagi bersama pasangannya, ya berarti pasangannya saat ini merasakan seperti itu gitu ya. Dia merasa pasangannya saat ini merasa seperti itu karena bisa jadi pola negatif yang selalu berulang kali terjadi ini adalah seperti ini, gila kerja sehingga apatis dan mengabaikan pasangan. Jadi kamu pernah ngerasain, pasangan dia yang lain juga pernah ngerasain gitu. Ya, jadi kalau aku lihat seperti itu. Terus itu aku lihat di sini kayaknya kalian kayak masih kurang yakin ya untuk bertemu dengan orang baru. Makanya di sini kalian ada sebagian dari kalian yang belum menikah seperti itu. Atau bisa jadi mungkin dia kayak masih ada yang belum yakin untuk bertemu dengan orang baru. Kalau misalkan dia masih single ya, sehingga ya belum berani untuk menikah gitu karena belum percaya diri untuk bertemu dengan orang baru seperti itu. Terus bagi kalian yang saat ini melajang mungkin juga kayak lagi males gitu untuk berkenalan ya, berusaha untuk mendapatkan teman baru ya, berusaha untuk kenalan itu kayak lagi males, jadi kayak lagi nggak tertarik gitu untuk berbaur, untuk berkenalan ya, jadi kayak lagi lesu aja, lagi fokus aja lah dengan diri sendiri ya, seperti itu. Atau bisa jadi ini energi dia lagi males ketemu dengan orang baru atau kenalan dengan orang baru ya, seperti itu. Jadi silahkan disituasikan saja ini energinya ya, bisa terbolak-balik energinya karena ini pembacaan general. Oke, tidak hanya untuk satu orang. Aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Scorpio dan ada Cancer. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya yang sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada 19, 9, 23, 25, 8, 27, 28, 5, 31, 2, 11, 30, 16, 1, 12, 29, 18, 14, 17, 3, 15, 22, 24, dan 6. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ada November, Agustus, Juni, Maret, Januari, Desember, April, Mei, Oktober, dan Februari. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silahkan disituasikan saja. Ada sio macan, sio babi, sio naga, sio kelinci, sio anjing, sio ayam, sio tikus, sio monyet, dan sio ular. Alfabetnya inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja.
NSCB LHAKFZPV OGQXYZ IDUEJRTM. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.